Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angke Gayantri dengan NIM 18220030. Saya dari kelas B1 non-reguler 2018, program studi pendidikan bahasa Inggris di IKIP Siliwangi Cimahi. Di sini saya sebagai mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata mandiri pada siklus kedua yang akan dilaksanakan sesuai dengan domisili. Fokus kegiatan yang akan saya laksanakan yaitu pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Adapun pelaksanaannya pada tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 14 Agustus 2021. Berikut adalah profil sekolah yang akan menjadi tempat kegiatan kuliah kerja nyata mandiri pada siklus kedua. Dengan target sasaran 2 guru atau 2 sekolah. Perkenalkan, nama saya Angke Gayantri dari IKIP Siliwangi, program studi pendidikan bahasa Inggris, sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata. Di sini saya ingin meminta izin untuk melakukan wawancara dengan tujuan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ya, langsung aja ya. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Ibu mengenai proses pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin ada positif dan negatifnya gitu ya, pembelajaran daring itu. Yang pertama, memang kalau pembelajaran daring di masa pandemi ini memang harus dilakukan karena kan itu juga merupakan hak dari peserta didik gitu ya. Nah, mungkin plusnya kita bisa mengekspor berbagai macam media sosial atau aplikasi-aplikasi pembelajaran di internet. Nah, itu sebetulnya positifnya. Negatifnya, kadang justru orang tua yang kesulitan untuk aplikasi-aplikasi itu. Jadi mereka nggak ngerti aplikasi itu apa. Bahkan kalau misalkan anaknya dikasih handphone malah biasanya dipakai games atau lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau pembelajaran daring, ya sekolah kami sih memang mengedepankan itu gitu, supaya anak-anak memang meskipun belajar dari rumah tapi tetap mendapatkan pembelajaran dari gurunya langsung. Kalau bagaimana sih kesiapan Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara online? Biasanya kami membuat video pembelajaran sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, kemudian kita upload di YouTube. Nah, terus bagaimana nih dengan penjelasan atau tugasnya? Nah, biasanya kita pakai WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu kita buat grup khusus kelas. Nah, di sana tugas, terus penjelasan lebih detail terkait materi itu kita jelaskan di sana. Adapun guru-guru yang lain biasanya juga tidak hanya YouTube, tapi pengen langsung nih interaksi sama anak, biasanya kita pakai Zoom atau menggunakan Google Meet. Nah, sebetulnya bisa saja menggunakan Google Classroom, tapi di sini itu kendalanya memang karena sinyal. Jadi beberapa orang tua itu ada yang keberatan dengan Google Classroom itu, jadinya nggak bisa masuk, tugasnya tidak disubmit atau lain sebagainya. Yang akhirnya kita putuskan lebih sederhana menggunakan WhatsApp untuk pembelajaran. Mungkin karena orang tua juga ada yang tidak tahu. Iya, masih bingung. Iya. Kalau apakah ada kendala yang Ibu alami selama proses pembelajaran daring? Kalau awal dulu mungkin iya. banyak banget kendalanya, dari mulai kita kan biasanya langsung tatap muka dengan anak, terus ya tiba-tiba disuruh loncat dari ketinggian gitu kan, rada rewas gitu. Nah, awalnya sih emang ada kendalanya, dimulai kita belum tahu aplikasi tentang pembelajaran, terus pembelajaran daring tuh mikirnya nggak efektif gitu karena kan nggak ada interaksi sama anak. Belum lagi ya itu desakan dari ya orang tua yang pengen
tetap anaknya belajar tapi nggak tahu gimana caranya, pokoknya harus belajar kayak gitu. Jadi memang banyak sih kalau dibilang kendala, sinyal juga, tapi ya itu di awal tahun saat ada COVID mungkin 2019-an ya, Maret Ya, 2019-an ya. Itu mulai kaget sih sebetulnya, 3 bulan masih mulai belajar proses, dan alhamdulillah tahun ajaran kemarin 2020-2021 kita sudah mulai banyak pelatihan tentang media pembelajaran, sudah dilatih juga sekolah ini ada pelatihan guru tentang media, membuat video, dan itu sebetulnya membantu kita untuk pembelajaran. Kalau pelatihannya sendiri tuh berapa lama ya Bu? Biasanya 1 hari, tapi 1 bulan sekali. Jadi itu selalu ada pelatihan untuk istilahnya mah upgrading kemampuan guru gitu. Terus apakah ada kendala dari siswa gitu saat melaksanakan kegiatan pembelajaran dari Kendalanya kalau dibilang dari siswa pasti nggak akan jauh dari orang tua gitu ya. Jadi kalau siswa itu pertama memang kendalanya ada yang beberapa orang tua yang mungkin tidak memiliki handphone. Terus ada sih handphone tapi sulit kalau terlalu banyak aplikasi gitu. Jadi memorinya kadang, terus juga sinyal itu apalagi yang sangat berpengaruh mungkinnya kalau pembelajaran daring. Terus siswa itu sebetulnya kalau bukan hanya siswa ya, kita juga kalau dikasih video terus tiap hari pasti bosen terus. Ya ada titik dimana kita tuh nggak mau lagi nonton gitu. Nah itu sebetulnya yang jadi kendala siswa. Makanya kita memang juga menggunakan kayak kuis-kuis, aplikasi kuis di Google, kemudian apalagi ya biasanya Kahoot dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya untuk ya supaya siswa itu apa ya, mengurangi setidaknya kejenuhan belajar di rumah. Oh ya. Cara mengatasi Ibu dalam mengatasi kendala-kendala tersebut mungkin yang tadi ya? Iya, ya lebih ke banyak cara sih sebetulnya. Dan alhamdulillah kalau di sini kan setidaknya anak-anak yang betul-betul terkendala. Kalau tadi kan sinyal mau udah nggak ada, HP juga gantian sama kakaknya. Dan sebetulnya memang di sekolah kami menyediakan 1-2 anak untuk datang ke sekolah, dan itu sifatnya khusus dengan gurunya. Tentu dengan menaati protokol kesehatan seperti itu. Jadi kalau betul-betul kendalanya kompleks nih, misalkan orang tuanya kerja dua-duanya, itu kan sulit ya. Nah makanya ada dari kepala sekolah juga memperbolehkan 1-2 anak khusus untuk datang ke sekolah. Gitu. Ya sih, sebelumnya kan saya juga sempat wawancara juga keluarga orang tua gitu ya. Ya kebanyakan kendalanya itu orang tuanya pada kerja semua, ada sebagian gitu. Terus mungkin ya di sinyal juga berpengaruh. Terus kadang orang tua juga kurang memahami gitu maksud materinya seperti apa. Jadi cara penyampaian ke anaknya juga kurang beda. Iya. Kesulitannya itu paling ya. Mungkin sudah cukup wawancara dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu. Selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Amrul Gayantri. Saya dari IKIP Siliwangi, program studi pendidikan bahasa Inggris, sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus. Di sini saya akan meminta izin untuk mewawancarai Bapak. Apakah boleh? Boleh. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai proses pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini? Untuk pembelajaran daring itu bagus sebetulnya, tapi di dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala. Tetapi bagusnya itu adalah guru harus melakukan inovasi pembelajaran. Contoh lewat YouTube, lewat WA, lewat Google Classroom. Itu berarti guru dituntut untuk menguasai IT. Terus bagaimana sih kesiapan Bapak
dalam melaksanakan proses pembelajaran selama masa pandemi ini yang dilaksanakan secara online? Untuk kesiapannya sama seperti biasa, harus ada silabus dan RPP. Tapi bedanya itu kita memberi tugas berbentuk daring. Contoh menggunakan PowerPoint lewat aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain. Siswa belajar di rumah, guru tetap harus standby di sekolah karena guru ada absen setiap hari. Sama keluarga mungkin? Ya, jadi semua guru akan menyampaikan materinya lewat online. Apakah ada kendala yang Bapak alami selama proses pembelajaran secara daring? Ada, terutama masalah sinyal anak-anak di rumahnya, kuota anak-anak, terus keinginan belajar, karena anak-anak bilang sudah tanda petik bosan ya mulai dari itu karena tidak tatap muka. Jadi anak-anak itu sebetulnya sudah jenuh karena hampir mau satu tahun setengah sudah melewati masa pandemi ini. Anak-anak belajar dari di rumah. Kalau kendala dari Bapak sendiri, tadi mungkin dari siswanya ya? Ya, kalau dari ini dari gurunya sama. Kita kerepotan dalam menyiapkan materi. Contohnya kita dikejar materi untuk online seperti bikin PowerPoint, bikin video, bikin absensi online karena sekarang absensinya guru juga online. Bagaimana sih cara Bapak dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? Caranya kita ke siswa ya, ke siswa itu kalau ada masalah kita cepat-cepat dihubungi lewat orang tuanya bisa, lewat siswanya langsung bisa. Karena kalau dibiarin siswanya terlena. Kalau nggak kita diurus, nggak nggak di kontak secara langsung, siswa itu kalau daring itu nggak ada yang mengingatkan ya. Jadi kita harus komunikasi intens terutama lewat grup WA siswa maupun grup WA orang tuanya. Kalau aplikasi sendiri yang digunakan selama proses pembelajaran itu apa aja? Untuk sekarang kita sedang ini Google Classroom online-nya, terus pakai Zoom Meeting untuk menerangkannya dan Google Meet. Mungkin cukup sekian Pak yang pertanyaan yang sudah diajukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19, guru menggunakan metode blended learning atau dapat disebut juga sebagai pembelajaran bervariasi, yaitu penggabungan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran. Sedangkan luring yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung dengan bertatap muka dan tidak lupa mematuhi protokol kesehatan. Guru lebih memanfaatkan aplikasi dalam proses media pembelajaran secara daring, yaitu aplikasi Zoom, YouTube, Google Meet, Google Form, Google Classroom, dan WhatsApp. Dapat dilihat bahwa media yang paling efektif digunakan adalah WhatsApp karena komunikasi antara peserta didik dan guru lebih intens dalam penyampaian dan penjelasan materi ataupun pemberian tugas.
walaupun ada aplikasi lain yang digunakan selama proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Kendala yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran daring yaitu keterbatasan guru dalam penggunaan aplikasi serta kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran secara daring. Adapun kendala dari siswanya itu sendiri yaitu tidak semua orang tua memiliki handphone berbasis Android. Kemudian sinyal yang kurang bagus serta kuota yang mahal. Karena pembelajaran untuk memenuhi daring hak merupakan peserta salah didik satu dalam bentuk yang memperoleh diharuskan pelajaran formal selama masa pandemi COVID-19.